Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curug. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dosen pengampu Bapak Hendrianto MA. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Indriani, NIM 19681018, kemudian Noris Agustin, NIM 19681031, dan Deoktarini, NIM 19681007. Tema pembahasan kami adalah tentang Bank Syariah dengan subjudul konsep dasar Bank Syariah, sejarah Bank Syariah, jenis-jenis bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, serta kelebihan dan kekurangan bank syariah. Yang pertama adalah konsep dasar bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah dengan cara Islami. Kemudian kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional terbuka setelah keluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan dalam pasal 13C. Secara umum, konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat dan prinsip Islami. Ini adalah sejarah bank syariah. Pertama kali muncul di Mesir pada tahun 63 dan munculnya di Indonesia pada tahun 91, kemudian beroperasi pada tahun 92. Tumbuhan aset bank syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, berbeda dengan bank konvensional yang mengalami perlambatan. Contoh kasus pada tahun 2020, pembiayaan bank syariah sebesar 9,5% per tahun, sedangkan bank konvensional hanya sekitar 2,41% per tahunnya, ini pada periode yang sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noris Agustin. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis bank syariah. Yang pertama ada bank umum syariah, yang kedua ada unit usaha syariah, dan yang ketiga ada BPR syariah. Bank umum syariah itu sendiri dalam kegiatannya memberi jasa pada lalu lintas pembayaran, baik sebagai bank devisa maupun sebagai bank non-devisa. Kalau unit usaha syariah, unit kerja dari kantor pusat bank konvensional, fungsinya sebagai kantor induk atau kantor unit yang melakukan prinsip syariah. Kemudian ada BPR syariah. BPR syariah ini sebagai jasa lalu lintas pembayaran, tapi perseroannya itu terbatas, hanya untuk warga negara Indonesia, hanya untuk pemerintah daerah, untuk badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah, dan kemitraan antara warga negara Indonesia. Terus yang keempat ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah itu tentunya berbeda ya dengan bank konvensional. Yang pertama perbedaannya itu dari aspek falsafah. Falsafahnya itu kalau bank syariah itu jelas tidak ada berdasarkan bunga, tidak ada spekulasi, dan tidak ada boror. Tapi kalau di bank konvensional jelas pasti ada bunga ya. Terus kalau di aspek operasional, kalau di bank syariah itu dana masyarakat itu berupa titipan dan investasi yang akan mendapatkan hasil apabila diusahakan. Kalau kita tidak ada usaha maka tidak akan dapat hasil gitu kan. Kalau di bank konvensional itu dana masyarakat itu disimpan, dan bank konvensional itu akan menetapkan bunga gitu. Kita kalau nabung di bank pasti ada bunganya kan gitu. Terus kalau penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal itu tidak terlalu diutamakan gitu. Yang penting menguntungkan gitu kan. Terus kalau di aspek sosial, bank syariah itu dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan juga misinya. Kalau di bank konvensional tidak diketahui secara tegas gitu kan. Dan yang terakhir itu dari segi organisasinya. Kalau di bank syariah itu memang ada dewan pengawas syariah, memang ada dewan khusus yang mengawasi bank syariah itu sendiri. Tapi kalau di bank konvensional itu ya hanya ada struktur gitu kan, pegawainya gitu kan, siapa yang mimpin, mungkin seperti itu ya. Mungkin itu saja. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan bank syariah. Kelebihan bank syariah. Yang pertama, kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Yang kedua,
fasilitas pembiayaan atau al-mudharabah dan al-musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Yang ketiga, penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadi bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolaknya moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selanjutnya, kekurangan bank syariah. Yang pertama, bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beretika tidak baik, sehingga diperlukannya usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah. Yang kedua, adanya kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapinya. Bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunganya tersebut. Sekian, terima kasih.